Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Kita udah sampai di peternakan pagi-pagi bener nih teman-teman. Tadi habis sahur subuh, aku kesini langsung habis siap-siap nyuci motor kan. Ini udah hari keberapa puasa ini ya? Hari ketiga ya, kalau nggak salah, hari ketiga puasa. Ini hari Sabtu. Hari ini aku mau berbagi ini sih, sedikit berbagi pengalaman mengenai kandang ya, kandang intensif. Kita hari ini, khusus hari ini cerita-cerita aja ya kawan-kawan ya, cerita-cerita tentang kandang intensif khususnya untuk bebek petelur ini ya. Nah, aku juga sekalian mau sharing sama kawan-kawan sekalian, kan aku udah ada coba-coba tuh beberapa jenis kandang yang intensif mengenai bebek ini. Nah, aku baru buat lagi nih yang terbaru tentang kandang intensif bebek. Nah, ini aku mau sharing sama kawan-kawan sekalian, gimana sih sebenarnya yang paling bagus ya dari sistem kandangnya, yang paling bagus tuh gimana. Jadi kita bisa mengoptimalkan produksi dari bebek-bebeknya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, kawan-kawan, seperti biasa yang belum support channel kita, jangan lupa di support dulu kawan-kawan. Di like, di share, di komen, atau apa ada ide-ide yang baru boleh kasih tahu sama aku, nggak apa-apa. Mengenai cara berternak juga, kalau kawan-kawan ada yang udah lebih expert, boleh kasih masukan sama aku tentang kandang bebek petelur intensif. Oke, langsung aja ya, kita sama-sama lihat kandang-kandang. Ini udah ada yang aku rombak juga, jadi aku mau sharing aja hari ini sama kawan-kawan. Oke, langsung lanjut ya. Oke teman-teman, pertama kali kan kandang itu, ingat nggak itu di video-video pertama aku sebelumnya kan kandangnya itu dicor ya teman-teman ya, kayak gini nih modelnya. Tapi corannya itu terlalu sempit atau sedikit. Ini kan udah ini kan kawan-kawan, udah lapang. Jadi yang dulu itu corannya itu terlalu sedikit, paling sekitar ya 50 atau 60 sentian. Jadi untuk yang ini kandang yang lama kan, kandang yang pertama itu corannya terlalu sedikit tempat mereka minum. Jadi aku lihat-lihat dia terlalu basah teman-teman di dekat tempat minumnya, cepat itu basahnya. Jadi untuk yang kandang kedua ini, yang untuk kandang intensif, aku perpanjang tuh teman-teman, aku panjangin ke belakang. Jadi sekitar ini ada sekitar 80 sentian. Nah, ini lebih bagus teman-teman. Lebih bagus karena kandangnya itu nggak gitu cepat basah. Nah, itu dari segi coran tempat minum ya. Terus tempat minumnya kan kayak gini nih, sama yang sana juga modelnya kan pakai pipa. Terus aku kasih lubang di sini nih, lihat nih. Terus kan aku kasih lubang nih di sini. Nah, tiap jarak berapa meter nih, satu kandang lah, bilang aku kasih tempat pembersih, lubang pembersihnya. Nah, di sana juga ada lubang pembersihnya. Nah, gitu. Terus ini aku lihat kekurangannya dari sistem ini itu susah dalam pembersihan ininya, tempat minumnya susah dibersihin karena satu, kita harus dorong kotoran-kotoran yang ada di dalam ini ke tiap-tiap lubang pembuangan. Nah, itu memakan air yang banyak. Untuk itu juga kalau kita mau bersihkan langsung dari sini itu nggak terlalu sempit tangan kita untuk masuk ke dalam. Nah, itu kekurangannya. Kelebihannya itu dari sistem kayak gini, bebek itu nggak gitu nggak mudah lah untuk membasahi tubuhnya, atau kita bilang mandi lah, agak lebih sulit dia mandi kalau dia sistem yang kayak gini, karena cuma paruhnya aja yang masuk teman-teman, nggak sampai kepalanya. Nah, jadi aku inisiatif, aku ganti nih teman-teman. Kayak gini kan agak becek kan, sepanjang ini loh, ini sepanjang kandangnya ada tempat minum. Jadi ini aku lihat terlalu becek kandangnya, khususnya di jalan ini ya, jalan kita, tempat akses kita jalan.
Nah itu kekurangannya, karena kita taruh dia talangnya itu atau tempat minumnya itu di sepanjang kandang. Nah itu kekurangannya ya teman-teman. Tapi kelebihannya ya bebeknya kita nggak takut ada yang nggak kebagian minum. Oke, seperti itu. Nah inilah kandang yang kedua, atau ya kandang tahap 2 pembangunan kemarin ya kawan-kawan. Ini alhamdulillah produksinya bebek yang ini di kandang ini itu sudah sampai 80%. Produksi udah di 80% untuk kandang yang model kayak gini ya kawan-kawan, itu bagus. Tapi ya itu kekurangan itu tadi, kotor di tempat ini sepanjang jalan, akses jalan kita dan juga di kandang. Oke, kita masuk ke sistem model yang terakhir ini yang aku udah buat untuk bebek yang di sini ya kawan-kawan. Untuk bebek yang lama di kandang lama ini aku udah buat sistem yang baru lagi, sistem model kandang intensif yang baru. Tapi ini aku dapat sharing ide dari teman-teman ini juga, sharing-sharing. Jadi dia kasih masukan kalau misalnya tempat minum yang sistem sepanjang kandang itu kita kasih talang itu akan jorok. Jadi inilah dikasih tahu sistem kandang yang lebih efektif dalam hal efisiensi waktu dan sistem pembersihan kandang. Nah ini dia, ini kita lihat ya. Kalau yang ini nanti aja ya, bebek kecilnya aku cerita sedikit nanti aja. Oke. Nah ini kita udah masuk nih, lihat ya. Nah ini adalah sistem yang aku rasa paling ini ya kawan-kawan ya. Sejauh ini kan aku juga belajar juga ya teman-teman. Nah selama aku udah pelajarin dari sistem model yang lama, masuk ke sini dilebarin, agak ke sana jauh sedikit, tempat minumnya sekitar 80 cm. Terus nah ini aku nemuin atau merasa inilah yang paling bagus sistem minum dan sistem kandangnya. Kayak mana itu caranya, yaitu kita kasih model panggung di tempat minumnya. Keuntungannya model kayak gini itu, keuntungannya dia dalam pembersihan kandang ini sangat mudah kawan-kawan, karena semua kotoran atau air-air yang di bekas minuman bebek itu akan jatuh ke bawah. Nah tuh di bawah ini kotorannya akan mengumpul, jadi kita tinggal tarik aja kotorannya. Bersihannya gampang. Kalau misalnya yang lama kan dia sepanjang ini nih teman-teman, sepanjang kandangnya kotorannya, jadi kita harus semprot nih kandangnya semua, mulai dari sini sampai ke ujung sana. Tiap kandang itu harus disemprot dalamnya ini. Nah itu akan memakan biaya misalnya air sama listrik teman-teman, kalau yang pakai mesin air listrik. Jadi itu akan berdampak pada biaya. Jadi ya aku udah rombak kandang-kandangnya ini semua, yang 12 kandang ini sampai ke sana aku rombak jadi modelnya kayak gini. Kekurangannya, ada sih kekurangannya dari sistem ini, yaitu di tempat ininya, tempat minum bebeknya jadi terbatas kawan-kawan. Tapi setelah sharing-sharing sama kawan-kawan yang lain, kalau misalnya bebek itu mau minum tuh bergantian kawan-kawan. Jadi nggak semua bebeknya mau minum, jadi bergantian naik baru turun lagi gitu ya. Oke, balik lagi ke sistem kandang yang kayak gini. Nah minumnya, tempat minumnya ini aku potong pipa yang kemarin yang di sepanjang ini, kan sayang tuh jadinya kalau misalnya beli talang air lagi. Jadi aku inisiatif potong aja. Nah ini lebih gampang pembersihannya. Ini kebetulan belum diganti ya pagi airnya. Ini pembersihannya lebih gampang, jadi kita tinggal buka tutupnya aja di sana atau di sini. Kita tinggal kuras airnya. Nah jadi kotorannya lebih gampang. Kalaupun nggak mau dikuras atau cuma diangkat aja kotorannya, bisa dari sini. Tangan pun lebih gampang untuk membersihkan talang tempat minumnya itu. Nah aku kasih juga nih kawan-kawan, aku kasih keran di setiap tempat minum. Jadi ini dibagi dua. Misalnya ini kandang 1, ini kandang 2 kan. Terus sekat kandangnya. Nah ini kita bagi dua, satu yang untuk kandang ini, nah satu lagi untuk kandang ini. Jadi yang ini lebarnya itu ada sekitar 1,5 meter. Ini 1,5 meter nih tempat minumnya teman-teman, 1,5 meter.
Sepertinya aku lihat sih udah nggak ada masalah, nggak ada kesulitan mereka juga untuk minum. Udah belajar juga. Awal-awalnya emang sih lebih sulit mereka beradaptasi terhadap sistem kayak gini kan. Cuma aku pancing tuh teman-teman. Aku taruh keran di sini, bukan keran, selang di sini air biarkan aja dulu keluar airnya dari selang. Jadi mereka kan ngelihat tuh air dari selang itu keluar. Jadi mereka coba-coba tuh manjat ke sini. Nah akhirnya tahu di sini tempat minumnya. Jadi di sini semua kering ya kawan-kawan. Jadi jalan pun lebih enak di sini. Nah satu lagi, kalau misalnya keunggulan dari sistem kering ini, sistem kandang kering ini, telur-telur bebek itu lebih bersih teman-teman. Nah ini lebih bersih, dia putih-putih. Nah itu coba teman-teman bisa lihat juga. Ini telur-telur bebeknya itu bersih, nggak jorok. Kalau misalnya dia tercampur sama airnya basah, terus telurnya ini akan kotor teman-teman. Dan juga kualitas telurnya itu akan turun, nggak baik lah. Apalagi kalau dia telur fertil, usahakan itu dia telurnya itu kering selalu. Nah kayak gitu ya kawan-kawan ya. Nah jadi tambahannya untuk pembersihan kandang juga lebih mudah. Pembersihan ini ya khususnya kan di sini aja nih yang dibersihin, di bagian dia tempat minum, di bawah di kolong kan. Kalau di dalam kan paling ya kita tinggal siram sekam aja, jadi nggak gitu sulit. Ini pun aku udah rombak, jadi di bawah ini udah aku sediain pipa-pipa untuk keluar air. Jadi si anak kandang nanti nggak perlu lagi susah-susah ngidupin mesin atau pakai selang jauh untuk mengeluarkan airnya. Jadi tinggal ini aja nih teman-teman. Nah ini di bawah ini udah aku taruh selang sepanjang itu, dan selang yang paling ujung itu aku lubang-lubangi. Jadi kita tinggal buka keran yang di sini. Nah tuh airnya udah turun. Jadi nanti pekerja tinggal narik aja, tinggal narik pakai pakai brus atau nanti gampang lah itu narik kotoran-kotorannya. Jadi nggak gitu sulit lagi teman-teman, menghemat waktu, efisiensi waktu, tenaga, dan penghematan ini arus dan air ya. Nah gitu, oke kan. Nah biasanya juga untuk sistem yang kayak gini kita bisa hidupkan keran ini kecil, jadi bisa kita tinggal sih sebenarnya teman-teman. Nah, misalnya ini kita hidupkan aja kerannya menetes air seperti ini ya. Nah ini udah bisa ditinggal. Paling ya kalau misalnya kita agak ragu, paling 2 jam atau 3 jam sekali lah bisa kita cek kandang apakah airnya melimpah atau dia kekurangan air. Nah ini lihat nih. Nah ini airnya udah jalan, udah keluar kawan-kawan dari bawah sana. Jadi tinggal nariknya aja, narik kotoran-kotornya keluar ke parit-parit ini. Nah itu pun untuk pembersihan kandang seperti ini bisa dilakukan ya 2 hari sekali, bisa 2 hari sekali masih oke lah untuk menghemat air juga kan. Kalau misalnya sistem yang lama itu nggak bisa teman-teman, memang harus setiap hari pembersihannya. Nah itu karena dia di semen kan, mereka kan buang kotoran kan setelah minum kan, itu kalau sistem lama kan langsung ke semennya, jadi nggak sehat sama bebeknya. Jadi memang harus setiap hari kemarin itu dibersihin. Kalau sistem yang kayak gini sih nggak perlu setiap hari, teman-teman. Jadi kita ya lebih efisien lah kerjaan. Oke, ini kita hidupin sedikit aja. Itu matiin dulu deh. Ini soalnya kan mau dikuras juga airnya. Nah, untuk air juga kalau bisa teman-teman diganti ya setiap hari. Gampang kok gantinya, itu nggak susah. Ganti airnya juga. Nah, ini lihat nih teman-teman telurnya. Kalau dia kering kandangnya, telurnya lebih cantik tuh, putih-putih. Nah, tuh. Ini kalau dia sistemnya kering. Dan juga sangat berpengaruh ya kawan-kawan ya.
kalau kandang kita bersih sangat berpengaruh pada produksi mereka. Nah ini pun enak jalan di sini, nggak jorok. Kandang juga wangi, nggak bau. Nah kalau bisa juga kawan-kawan, kandang tuh sebaiknya disemprot ya, terutama untuk area ini disemprot disinfektan misalnya, biar dia tetap sehat di dalam kandang seperti itu. Nah ini juga di setiap kandang, ini kandang nomor 11 ya, bukan, kandang 5 sama 7 nih dijadiin satu, ini 6 sama 8 6 sama 8 dijadiin satu tempat minum juga. Nah kadang juga mereka masih nelurnya di ini teman-teman, di tempat-tempat minumnya tuh. Pagi ini masih proses pengutipan telur juga sama si Simul. Tuh, dia putih-putih ya. Telurnya itu bersih. Nah, oke kawan-kawan, itu sedikit updatean dari kandang lama ya kawan-kawan. Jadi ini kandang aku rasa udah paling inilah rasanya. Udah paling bagus kandang model kayak gini kawan-kawan. Bebeknya tenang. Terus ya kita lihat lah nanti seminggu ke depan tuh gimana produksinya, dan insya Allah aku yakin ini sih akan lebih baik produksinya. Nah kita cek dulu kandang yang bebek DOD yang generasi kedua kemarin ya, yang di tanggal 17 ya, 17 Maret kalau nggak salah ya, di tanggal 17 Maret kita periksa ini dulu gimana udah. 17 Maret ini tanggal berapa ini? Tanggal 17 April. Oh berarti pas ini teman-teman, pas 1 bulan umurnya. Kita lihat ya gimana kondisi bebek-bebek di umur 1 bulan. Gimana sih kondisinya di umur 1 bulan untuk sistem kandang yang intensif nih ya kawan-kawan. Nah ini dia nih. Aduh, ini sih kalau misalnya untuk bebek-bebek yang sistem lepas kandang atau kita lepas ke sawah, dia ini udah umur 2 bulan nih badannya teman-teman. Tapi ini kan kita umur sebulan. Memang badan mereka ini lebih besar dibanding yang sistem angon ke sawah-sawah itu teman-teman. Ya karena kan kita sediain semua tuh makanannya. Jadi mereka tetap di sini aja, nggak terlalu capek gitu. Ini plastik dimakanin. Nah ini dia sistem kandang yang model tahap kedua ya kawan-kawan. Ini sih memang lebih agak boros ini ya, model kayak gini. Karena kita harus yang seperti aku bilang di video tadi tuh, ini harus selalu disemprot ini atau dibersihkan tiap hari kawan-kawan. Nggak bisa kayak gini. Karena dia kan kotorannya setiap minum dia buang kotoran di sini. Jadi ini harus tiap hari. Beda sama yang sana. Yang sana udah bisa 2 kali sehari. Nah itu. Ini ya umur 1 bulan pas ini teman-teman bebeknya. Udah besar-besar. Terus bulu-bulu mereka pun bulu-bulu dewasanya udah keluar ini. Udah tumbuh. Nah, seperti ini. Nah, oke. Teman-teman, jadi untuk updatean kita, jadi untuk update kandang yang paling efektif itu ya seperti yang kawan-kawan udah lihat ya, seperti ini ya, kandang yang di belakang kita ini udah benar-benar efektif ya aku rasa ya. Jadi untuk selanjutnya kan ada rencana juga pembangunan tahap ketiga tuh teman-teman di kampung ternak itu di belakang. Nah itu aku mau buat sistem kandang yang seperti ini juga kawan-kawan, yang seperti ini sistem kandangnya, karena aku rasa lebih efektif dari segala hal teman-teman ya. Nah aku juga penasaran nih mengenai produksinya nanti gimana untuk yang ini. Mudah-mudahan cepat membaik, soalnya kemarin itu
waktu pembangunan perombakan kandang ini, mereka agak terlalu capek karena kami tangkapin juga kawan-kawan. Soalnya kan waktu ngerombak itu kan ada yang kandangnya berpisah-pisah, terus bebeknya ada yang keluar. Jadi kami tangkapin lagi, kami masukin ke kandang-kandangnya. Jadi dia agak stres sedikit lah. Cuma udah aku kasih obat penenang, obat kayak vitamin gitu. Jadi mudah-mudahan kita tunggu seminggu-seminggu ini, kita lihat bagaimana perkembangan produksi mereka. Oke, sampai situ dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah selalu like, support channel aku, yang share juga terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang belum, jangan lupa disupport, gampang kok, cuma tinggal klik tombol subscribe aja, di like juga video-videonya, jangan lupa notifikasinya, lambang loncengnya dihidupin juga ya kawan-kawan, biar setiap updatean video-video terbaru dari aku teman-teman nggak ketinggalan. Oke, sampai sini aja dulu video kita kali ini mengenai kandang yang efektif untuk bebek petelur intensif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, selalu bersyukur dan berdoa, berusaha, ikhtiar. Pasti semua usaha yang kita lakukan ada jalan, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku mau ucapin satu lagi. Sebelum-sebelumnya kan belum. Minal aidin wal faidin, karena kita lagi puasa ini teman-teman. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini diterima dan berkah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Kampung Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.